Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala rabbuna jalla wa ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa yaqulu subhanahu, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ahibbati fillah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, malam ini Sabtu malam Ahad, malam tanggal 22 Sya'ban 1422 Hijriah, bertepatan dengan malam tanggal 5 April tahun 2021. Dalam hitungan beberapa hari ke depan, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia untuk kita dapat memanfaatkan bulan Ramadan dengan berbagai ibadah, terkhusus puasa, membaca Al-Quran, berdoa, bertaubat dan beristighfar, dan melaksanakan salat malam qiyamul lail, atau juga yang disebut dengan salat tarawih. Kita berharap, karena seperti itulah as-salafus salih berharap, sepanjang tahun di antara doa yang mereka ucapkan, ada salah satu yang selalu terkait dengan bulan Ramadan. Setengah tahun kurang lebihnya setelah bulan Ramadan dilalui, as-salafus salih berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar menerima semua bentuk ibadah yang telah dikerjakan di bulan Ramadan tersebut. Sementara kurang lebih setengah tahun sebelum Ramadan tiba, mereka meminta, berdoa dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar masih diberi kesempatan beribadah di bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Masing-masing orang memiliki keinginan. Tiap-tiap kita mempunyai cita-cita. Normalnya seperti itu. Dalam hidup ada sesuatu yang ingin dicapai dan digapai. Secara garis besar, keinginan itu akhirnya terbagi menjadi dua. Keinginan yang bersifat duniawiyah dan keinginan yang bersifat ukhrawiyah. Ada yang sejak kecil dididik, diarahkan, dibentuk
untuk memiliki cita-cita setinggi langit. Tetapi cita-cita apa itu? Cita-cita duniawiyah. Menjadi orang sukses dengan ukuran dan takaran materi. Memiliki fasilitas-fasilitas kehidupan yang sifatnya kebendaan. Itu bisa tanah, bisa rumah, bisa sawah. Ada juga dalam wujud kedudukan dan jabatan. Ada pula yang mengejar posisi yang terhormat dan juga pangkat. Ada juga yang tertanam sejak kecil untuk menjadi yang terbaik di bidang dan di skill tertentu dalam hal duniawiyah. Menjadi juara di salah satu bidang olahraga. Menjadi yang terbaik di bidang musik. Dan juga hal-hal yang lainnya. Bahkan rata-rata boleh dibilang begitu saja, dibilang begitu. Rata-rata orang-orang yang ada di sekeliling kita terdidik untuk yang demikian. Punya cita-cita dan keinginan duniawiyah. Padahal itu semua sifatnya sementara. Tidak dapat abadi selama-lamanya. Itu hanya sebatas fata morgana. Yang ketika setelah dipegang dan dicapai, bukan berhenti. Bukannya kemudian dia sudah merasa puas. Karena setelah merasa mendapatkannya, ternyata dia lihat sia-sia dan tidak ada apa-apa. Persis fata morgana. Kehidupan dunia ibarat bayang-bayang yang dikejar tidak mungkin bisa didapat. Setiap kali kita berusaha untuk menangkapnya, bayang-bayang tubuh kita sendiri, dia semakin menjauh. Semakin kita berambisi untuk mendapatkannya, kita kejar, dunia itu akan semakin jauh meninggalkan kita. Seperti bayang-bayang tubuh kita sendiri. Tidak ada ujungnya, tidak ada akhirnya. Yang ada hanyalah penat, lelah, bosan yang dia rasakan hanyalah pertentangan dan persaingan. Tentunya persaingan yang tidak sehat. Yang dia peroleh bukan sesuatu yang menyejukkan, namun membuat hidupnya kering, kerontang, dan gersang. Mereka adalah orang-orang yang mengejar keinginan duniawiyah. Padahal bagi yang lain yang tujuannya bertolak belakang, yang keinginannya adalah ukhrawiyah, akhirat, satu bentuk kegiatan yang dilakukan, nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala itu sudah lebih baik dibandingkan dunia beserta seluruh isinya. Rak'ata al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Muttafaqun alaih. Sebagai contoh adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 2 rakaat salat sunnah yang dikerjakan sebelum subuh, nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala
lebih baik daripada dunia beserta seluruh isinya. Satu contoh, padahal masih banyak contoh yang lain. Orang yang cerdas, hamba yang pintar, yang bisa menimbang, mampu menilai, dapat membedakan. Hamba yang demikian, dia tidak akan pernah ragu maupun bimbang untuk memilih dan mengambil keputusan bahwa jalan kehidupan inilah yang akan saya pilih, akan saya jalani sampai mati. Jalan apa itu? Jalan ibadah, jalan kebaikan. Yang dia pikirkan dan terus dia tanamkan pada dirinya, yaitu menjadi yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga yang menjadi bahan pertimbangannya itu adalah keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang menentukan pilihan apa yang diambil adalah pilihan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dia tidak ragu. Misalnya dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Hadis riwayat Bukhari dari sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang terbaik itu di antara kalian adalah yang mau belajar dan mengajarkan Al-Quran. Pertanyaannya, secara persentase, menurut jumlah, lebih sedikit, ataukah lebih banyak, ataukah sangat-sangat sedikit, ataukah begitu banyak mereka yang atas kesadaran dan dengan keinginan kuat mengamalkan hadis Rasulullah SAW yang baru saja kita baca tadi. Jawabannya kita sama-sama tahu, sangat sedikit sekali yang memiliki semangat mengamalkan sabda Nabi SAW menjadi yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu belajar Al-Quran lantas mengajarkannya. Hadis ini disampaikan oleh sahabat Utsman ibnu Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Dan lihatlah seperti apakah praktek dan pengamalan dari beliau radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau yang mengkhatamkan Al-Quran sekali dalam 3 hari 3 malam. Beliau yang sampai usia tua tidak pernah melewatkan malam kecuali dengan membaca Al-Quran. Beliau sahabat Utsman ibnu Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Ia memerintahkan sebuah tim untuk menyatukan Al-Quran dalam sebuah mushaf. Beliau sahabat Utsman ibnu Affan radhiyallahu ta'ala anhu yang ketika menjabat khalifah memerintahkan dan menginstruksikan agar Al-Quran itu diajarkan secara menyeluruh di negeri-negeri kaum muslimin. Lihatlah sahabat Utsman ibnu Affan radhiyallahu ta'ala anhu yang tetap memimpin salat berjamaah. Beliau lantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Lihatlah sahabat Utsman ibnu Affan radhiyallahu ta'ala anhu yang wafat gugur fisabilillah, dibunuh oleh kaum pemberontak dalam keadaan sedang membaca Al-Quran. Sedang membaca Al-Quran. Bukankah itu bukti nyata dan aplikasi yang sebenarnya dari sabda Nabi SAW, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Beliau juga semangat untuk mengajarkan Al-Quran
Bukankah jalur Al-Quran yang sampai sekarang ini kita baca, bukankah jalur itu dari sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, riwayat dari beliau? Ada sahabat-sahabat lain yang meriwayatkan, tetapi mushaf yang ada di depan kita sekarang ini, bukankah disebut dengan mushaf Utsmani? Dinisbatkan kepada sahabat Utsman ibnu Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau ajarkan, salah satu murid beliau adalah Abu Abdurrahman As-Sulami rahimahullahu ta'ala. Beliau yang menghabiskan waktu sepanjang umur, tidak futur. Beliau yang menghabiskan usia, duduk di Masjid Kufah, aqra al-Quran ala nas, mengajarkan Al-Quran untuk umat manusia. Sampai beliau meninggal dunia, rahimahullah. Ketika menyampaikan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tadi, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Beliau menyampaikan kepada hadirin waktu itu, hadzal ladzi aq'adani hadzal maq'ad. Sudah hadis inilah yang membuat saya senang hati duduk di tempat ini, menghabiskan usia mengajarkan Al-Quran. Karena ingin menjadi yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nafi' ibnu Abdurrahman Al-Madani rahimahullah, melalui jalur beliau juga kita bisa membaca Al-Quran. Al-Imam Nafi' ibnu Abdurrahman Al-Madani rahimahullah, beliau habiskan 70 tahun lamanya untuk mengajarkan Al-Quran. Sebab beliau termasuk ulama yang diberi umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. 70 tahun. Setiap siang dan malam. Pagi juga petang. Sampai meninggal dunia. Tidak lelah. Tidak pernah bosan. Tidak jenuh. Untuk mengajarkan Al-Quran. Rahimahullahu ta'ala. Abu Mansur Al-Khayyat rahimahullah, yang dipuji oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala di dalam Syiar Alamin Nubala. Karena selain mengajarkan Al-Quran sampai meninggal dunia, tidak tercatat banyaknya lagi. Karena saking banyaknya orang-orang yang mampu membaca, menghatamkan, menghafal Al-Quran melalui beliau rahimahullahu ta'ala. Yang dipuji oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah, wa man laqqana as-sab'in faqad amila khairan katsira. Abu Mansur Al-Khayyat rahimahullah, di antara kesabaran beliau adalah menuntun orang-orang buta untuk membaca, menghatamkan dan menghafalkan Al-Quran. Orang buta perlu perlakuan khusus, membutuhkan kesabaran, menuntun itu, mentalkinkan. 70 orang buta bukan sedikit, saudara. Kita punya murid 10 aja pengennya udah tahun ini selesai. Kita punya murid 10, dia bisa membaca, kemampuannya bagus, kita sudah merasa bosan. Tapi 70 orang buta, coba bayangkan satu orang buta, tiap pagi, sore, dan malam duduk di samping kita. Tolong, aku ditalkin. Ditalkin itu dituntun. Diingat-ingat, alif lam mim. Ulangi, alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fi, dzalikal kitabu la raiba fi. Hudal lil muttaqin. 30 juz, selesai. 70 orang. Itu kan figur ulama salaf.
profil nyata yang mengingatkan serta menyadarkan kita bahwa seperti itulah semangat mereka. Ingin menjadi yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara mengamalkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi salah satunya. Memang benar dan itu manusiawi. Ketika muncul jenuh dan bosan, itu manusiawi. Tapi tolong jangan jadikan alasan berhenti dalam perjalanan thalabul ilmi. Godaan-godaan itu banyak. Bukan hanya menimpa anak-anak muda, bahkan yang tua. Tidak hanya menimpa anak-anak kita, juga kita pun merasakannya. Tapi jangan dibiarkan terlalu lama. Jangan kemudian terbawa sampai dikuasai oleh kejenuhan. Jangan. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Jangan merasa punya hati apabila tidak tergetar dengan sabda Nabi berikut ini. Jangan bilang masih punya hati kalau tidak terguncang dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bawah ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ardi hatta an-namla fi juhriha wal hut la yusallun ala muallimin an-nas al-khaira." Hadis Abi Umamah Al-Bahili rahimahullah radhiyallahu taala anhu. Coba periksa. Masihkah kita punya hati? Jika masih ada hati itu, mestinya tergerak dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Sehingga dia tidak ragu untuk tetap terus berada di jalan thalabul ilmi. Terus ngaji. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan sungguh Allah Subhanahu wa taala, malaikat-malaikatnya, penduduk langit dan bumi, sampai semut di dalam sarangnya, maupun ikan di dalam air, semua tadi selalu mendoakan kebaikan. Selalu mendoakan kebaikan untuk mereka yang sabar, mengajarkan ilmu. Apa enggak tertarik dengan keterangan yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini? Coba bayangkan, dan kita memang tidak akan pernah mungkin bisa membayangkan, karena kita tidak tahu seberapa banyak yang mendoakan. Karena sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi tegas, jelas. Sadarlah, sadarilah bahwa setiap kali mengajarkan ilmu, Allah Subhanahu wa taala, malaikat-malaikatnya, makhluk yang ada di langit dan di atas muka bumi, semua tanpa terkecuali. Semut yang kita lihat di dinding, semut yang ada di lubang dan di sarang, semut yang berjalan dari satu tempat ke tempat yang lain di tengah malam,
ikan yang ada di dalam lautan, di dalam kolam, telaga, dan waduk maupun bendungan. Kita tidak menyadari. Karena mungkin kita kurang menghadirkan niat. Mungkin kita anggap itu biasa-biasa saja, padahal di sisi Allah tidak. Itu sudah luar biasa. Bersabar mengajarkan ilmu. Itu selalu didoakan dengan kebaikan. Makhluk yang ada di sekitar kita memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar mencurahkan kebaikan untuk orang-orang yang mau mengajarkan ilmu agama. Kalau tidak tertarik, periksalah hati. Mungkin sudah mati. Orang yang berakal, hamba yang cerdas, pasti terketuk dan tersentuh. Luar biasa ini. Dalam capeknya, ketika lelahnya, diganggu dengan berbagai macam pikiran, dihadapkan problematika dan permasalahan, mungkin maisyahnya, ekonomi, pendapatan dan penghasilannya, mungkin omongan orang, tetangga dan keluarga, itu dia tepis semua. Dianggap tidak ada. Karena apa yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala di dalam keterangan yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, gak bisa dibandingkan dengan apa-apa. Saking tinggi dan berharganya. Sabarlah. Kita sekarang yang sedang belajar, tetap terus semangat. Karena tujuannya adalah untuk menjadi pendidik-pendidik. Untuk menjadi pengajar-pengajar yang baik. Sabar. Karena tidak akan bisa mengamalkan hadis-hadis tadi kalau belum belajar sebelumnya. Apa yang diajarkan, belajar saja enggak. Tetapi bagi kita, atau sebagian kita, yang sudah aktif dilibatkan dalam proses belajar mengajar, hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi sudah lebih dari cukup untuk menjadi pegangan. Pegangan kita ketika berjalan, pegangan kita ketika sedang bimbang. Ini doa-doa kebaikan dari makhluk Allah di langit dan di bumi. Yang belajar, yang mengajar. Ingat, yang saya maksud adalah ilmu agama. Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh ilmu-ilmu perangkatnya. Yang belajar dan mengajar, posisinya, posisi seorang mujahid fi sabilillah, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, "Man dakhala masjidana hadza liyata'allama khairan aw liyu'allimahu kana kal mujahid fi sabilillah." Beliau sallallahu alaihi wasallam menegaskan, siapa yang masuk ke masjid ini, masjid beliau dan juga masjid-masjid yang lain, tujuannya adalah belajar kebaikan atau mengajarkan kebaikan. Kana kal mujahidi fi sabilillah. Maka dia seperti seorang mujahid fi sabilillah. Orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Berjihad. Berjihad itu ya dengan belajar agama. Bukan dengan aksi-aksi teror. Berjihad itu melakukan sesuatu yang menyenangkan, bukan hal-hal yang menakutkan. Berjihad itu memperbaiki, bukan merusak. Berjihad itu asasnya adalah kasih sayang dan cinta. Bukan kebencian dan permusuhan.
Jihad yang terbaik di zaman ini adalah belajar agama di masjid. Jelas Nabi Muhammad SAW tadi mengatakan, yang mempelajari kebaikan dan yang mengajarkannya itu seperti mujahid fisabilillah. Maka bayangkanlah saudara-saudara yang berbahagia, adik-adikku para santri. Ikhwati fillah rahimakumullah, bayangkan kalau malam hari kita belajar mengulang pelajaran, kita mempersiapkan materi yang akan diajarkan. Anda sedang berjihad fisabilillah. Berangkat dari rumah ke ma'had, dari kamar masuk ke kelas, Anda itu sedang berjihad fisabilillah. Ketika membaca, menulis, melafalkan ayat-ayat Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi SAW, itu jihad fisabilillah. Ketika kita menghafal, mengingat dan mengulang-ulang, itu juga jihad fisabilillah. Karena hidup kita adalah jihad. Jihad yang syar'i. Jihad yang memang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepada para pengajar, banyak-banyaklah bersabar. Tirulah kesabaran as-salafus salih. Contoh dan teladani mereka. Yang hitungannya bukan setahun 2 tahun untuk menilai keberhasilan. Tetapi puluhan tahun lamanya as-salafus salih mengajarkan ilmu dan kebaikan. Kepada para pengajar, sayangi dan bersikap lemah lembutlah kepada anak-anak didiknya. Jadikan mereka seperti anak sendiri. Jadikan mereka seperti bagian dari hidup kita sendiri. Jangan kasar, jangan kaku, jangan judes. Apalagi sampai main pukul, main tangan. Jangan demikian. Sabar. Anda sedang berjihad. Anda sedang didoakan kebaikan oleh makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Akan tiba saatnya insyaallah. Akan tiba saatnya insyaallah. Anak-anak yang dulunya ngompol di kelas, tidur di atas meja. Anak-anak yang datang terlambat ke sekolah, tidak mengerjakan PR, tidak selesai, tidak menyelesaikan soal-soal ujian. Anak-anak didik kita yang sukanya teriak-teriak, ada yang menangis, ada yang lompat-lompat, ada yang lari sana, lari sini. Anak-anak kita sekarang yang bajunya penuh keringat ketika masuk kelas untuk belajar. Ketika bau badan mereka bukannya hilang dengan minyak wangi, tapi justru semakin tidak enak. Baunya bercampur keringat mereka sendiri. Anak-anak kita mungkin yang dibilang nakal, jahil, usil, tidak bisa diatur. Anak-anak kita yang dibilang pemalas, tidak rajin dan futur. Apalagi anak-anak yang baik, anak-anak yang lurus-lurus saja. Akan tiba saatnya insyaallah. Ketika kita melihat mereka berhasil. Melihat mereka menjadi pejuang-pejuang dakwah. Melihat dan menyaksikan mereka jauh lebih fasih daripada kita. Menyaksikan mereka membimbing dan menuntun kita, padahal kita dulu adalah gurunya. Ketika suatu saat bermusyawarah, anak-anak itulah yang memutuskan. Karena ternyata mereka lebih mampu dan berpengalaman dibandingkan kita yang sudah tua renta. Insya Allah akan tiba saatnya seperti itu. Akan tiba saatnya ketika anak-anak kita, adik-adik kita, mereka melanjutkan perjuangan membela dakwah. Anda banyak-banyaklah berharap kepada Allah Subhanahu wa taala
pahala terus mengalir walaupun jasad sudah bercampur dengan tanah karena Anda sudah menebar bibit kebaikan, menyemai benih ilmu yang bermanfaat. Itu adalah harapan kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan buat kita, mencurahkan hidayah dan taufik untuk kita semua, sehingga kita semua tetap sabar walaupun pahit, kita tetap bertahan meskipun berat biiznillahi taala. Itu yang kita minta kepadanya, bertahan di atas Islam, bertahan di atas ilmu dan dakwah. Allahumma amitna ala islami wa sunnah. Ya Allah, wafatkanlah kami di atas Islam dan di atas sunnah. Allahumma tawaffana fi talabil ilmi. Ya Allah, wafatkan kami dalam talabul ilmi. Itu adalah doa kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan. Saya cukupkan sekian. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.